Kemarin kita sudah membahas terkait kelebihan yang dimiliki oleh seorang penyendiri. Dan sekarang kita harus bisa berlaku adil dan memahami bahwa menjadi seorang penyendiri juga memiliki beberapa kekurangan. Dan di video ini saya akan membahas 13 kekurangan yang rata-rata dimiliki oleh semua orang penyendiri, termasuk diri saya sendiri. Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke kekurangan seorang penyendiri yang pertama. Masalah yang pertama tentu saja kekurangannya itu adalah seorang penyendiri itu selalu overthinking. Ya, mungkin kamu akan berkata bahwa tidak semuanya seperti itu. Namun, kecenderungan menyendiri membuat seseorang yang suka dengan kesendirian itu akan memiliki kecenderungan untuk overthinking yang lebih besar daripada orang yang bukan penyendiri. Karena kesendirian selalu membuat kita terjebak dengan pikiran kita. Kesendirian selalu membuat kita lebih hidup dalam pikiran daripada di luar diri kita. Maka dari itu, kebanyakan seorang penyendiri adalah orang yang cerdas. Namun sayangnya, kecerdasan ini selalu dibarengi dengan overthinking. Karena semakin sering seorang berpikir tentang sesuatu, semakin besar juga peluang orang tersebut untuk terkena overthinking. Kekurangan kedua dari seorang penyendiri adalah sering merasa cemas. Kecemasan itu sangat cepat muncul saat kita tidak bisa mendapatkan stimulasi yang kita butuhkan secara cukup. Maka dari itu kadang seorang penyendiri membutuhkan stimulasi yang lebih besar daripada orang pada umumnya. Makanya mereka itu lebih membutuhkan stimulasi secara pikiran dan batin daripada bergelut dengan basa-basi di dunia luar. Kecemasan ini juga bisa muncul karena dibarengi dengan overthinking tadi. Karena seseorang itu bisa cemas saat mereka memikirkan terlalu banyak tentang masa depan dan terlalu overthinking dan khawatir tentang apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Menyendiri akan membuat kita sulit sekali untuk bisa menemukan orang yang tepat dan cocok untuk kita ajak bergaul dan kita ajak untuk berdiskusi tentang berbagai hal yang kita inginkan dan kita butuhkan. Inilah kenapa seorang penyendiri bisa menjadi terlalu overthinking terkait masa depan sehingga memunculkan perasaan cemas yang berlebihan. Apalagi setiap masalah itu selalu dihadapi sendiri, walaupun sebenarnya masalah itu terlalu besar untuk diri sendiri. Kekurangan yang ketiga yang bisa muncul dalam seorang penyendiri adalah mereka itu bisa menjadi orang yang sangat pendiam. Mungkin beberapa orang mengatakan bahwa menjadi pendiam bukanlah sebuah kekurangan. Tapi sayangnya, kadang seorang penyendiri itu terlalu diam. Lebih diam dari yang seharusnya. Banyak orang yang berkata bahwa jika kamu tidak bisa mengatakan hal yang baik, lebih baik kamu diam saja. Namun kadang saat kita diam, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Terlalu menjadi pendiam juga kadang membuat orang lain tidak nyaman dan membuat mereka menjauh dari diri kita, yang mana bisa membuat kita jadi semakin penyendiri. Kekurangan yang nomor 4 adalah tidak tegas. Memang seorang penyendiri memiliki prinsip yang kuat dan jelas terhadap mimpi dan cara mereka hidup. Tapi kadang menjadi seorang penyendiri itu membuat kita menjadi bingung. Karena kita itu adalah minoritas di dalam mayoritas sosial yang begitu luas.
Jadi terkadang seorang penyendiri bisa bingung apa yang harus mereka lakukan di saat mereka itu diharuskan untuk bergerak secara sosial atau menyendiri untuk mengisi diri. Kadang susah sekali untuk menolak ajakan seorang teman karena bagaimanapun seorang manusia selalu butuh teman walaupun hanya 1-2 orang. Dan disinilah kita seringkali tidak tegas untuk memutuskan tindakan apa yang harus kita ambil di saat kita diajak melakukan sesuatu, misalnya dalam keramaian, namun kita ingin menolak, tapi kita harus menghargai teman kita sehingga kita bingung untuk memutuskan harus mengambil tindakan apa. Kekurangan nomor 5 adalah seorang penyendiri memiliki kemungkinan untuk kesepian lebih tinggi dari orang biasanya. Karena mau bagaimanapun, manusia itu tetaplah makhluk sosial. Mau sebagaimanapun sendiriannya kita tetap membutuhkan sebuah interaksi. Walaupun interaksi itu hanya kita lakukan bersama 1 orang atau 2 orang. Seorang penyendiri selalu memasang dinding dalam kepribadian mereka. Maka dari itu, kadang orang memilih untuk menjauh dan tidak nyaman untuk terlalu dekat dengan mereka. Dan orang secara umumnya selalu menghindari kontak atau sosialisasi dengan orang yang tidak mereka nyaman dengannya atau dengan orang yang tidak mereka rasa dekat dengannya. Makanya seorang penyendiri selalu menjadi sendirian dan merasa lebih cepat kesepian daripada orang pada umumnya. Kekurangan nomor 6 adalah seorang penyendiri terlalu terjebak dengan pikiran mereka. Selalu hidup dengan pemikiran membuat mereka itu kadang tidak peka terhadap perasaan orang lain. Bahkan kadang mereka merasa aneh saat mereka melihat seseorang yang terlalu sentimental terhadap sebuah situasi, yang terlalu menghabiskan hidup dengan berperasaan. Itu karena mereka memang lebih hidup dalam pemikiran daripada perasaan. Kenapa seperti itu? Karena perasaan, empati, ataupun hal-hal seperti itu hanya bisa dibangkitkan, dikuatkan, dan diluaskan saat kita sering menggunakannya bersama orang lain. Sosial selalu melatih batin kita, melatih emosional kita untuk peka terhadap sikap dan perilaku orang lain terhadap diri kita. Nah, bagaimana menjadi seorang penyendiri? Pastinya situasi yang membuat mereka itu bisa peka dan bisa paham dengan emosi seseorang itu jadi semakin sedikit. Alhasil mereka menjadi tidak peka. Kekurangan nomor 7 yang dimiliki oleh seorang penyendiri adalah mereka itu sering sekali dinilai kurang baik oleh masyarakat luas. Masyarakat secara umumnya selalu menilai orang lain dalam konteks lingkungan sosial dan interaksi sosial. Sebagai contoh, masyarakat akan lebih cenderung untuk menghargai kamu jika kamu selalu ikut dalam proses kerja bakti, gotong royong, dan situasi-situasi yang mengharuskan kamu untuk berkumpul dan saling membantu dalam lingkungan sosial. Nah, bagaimana jika seseorang itu selalu menghindari hal-hal tersebut dan selalu untuk menjauh dari lingkungan-lingkungan atau kelompok-kelompok masyarakat yang sedang saling membantu? Tentu saja pandangan masyarakat terhadap orang tersebut akan menjadi sedikit negatif. Namun tentu saja situasi ini tidak akan berlaku jika kamu hidup dalam lingkungan perkotaan
yang selalu mementingkan diri mereka sendiri tanpa harus terjebak dengan gotong royong dan sebagainya. Kekurangan yang nomor 8 adalah seorang penyendiri itu memiliki lingkungan pertemanan yang sangat sedikit. Kekurangan sosial ini bisa membuat beberapa orang yang suka menyendiri itu terhindar dari peluang-peluang untuk bisa mendapatkan sebuah rezeki dari orang lain. Kemudian, kekurangan sosial ini juga membuat kita yang menjadi seorang penyendiri menjadi berpemikiran sedikit sempit terhadap manusia atau lingkungan kita. Karena satu-satunya cara untuk bisa memahami orang lain, keragaman sifat dari manusia adalah dengan langsung berinteraksi dengan mereka dan memahami apa yang mereka inginkan dan alasan-alasan mereka melakukan sesuatu. Kemudian respon mereka terhadap rasa sakit dan kebahagiaan. Kamu mungkin bisa mempelajari hal-hal tersebut dalam buku bacaan. Namun, tidak ada yang bisa lebih cepat untuk membuat kita paham selain pengalaman di mana kita bisa langsung melihat dan merasakan hal tersebut. Kekurangan yang nomor 9 adalah seorang penyendiri memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk susah dalam mencari pasangan. Alasannya ada berbagai macam. Salah satunya karena seorang penyendiri memilih untuk menyendiri, yang mana mereka memilih untuk menghabiskan waktu mereka untuk diisi dengan sesuatu yang berbeda daripada masyarakat secara umumnya. Yang mana secara langsung mengatakan bahwa mereka itu menjadi orang yang beda atau sebuah anomali walaupun dalam taraf yang tidak terlalu besar, namun tetap berbeda daripada masyarakat di sekitaran mereka. Inilah yang membuat seorang penyendiri itu sulit sekali menemukan pasangan yang tepat, yang cocok, dan yang bisa membuat mereka nyaman. Pertama, mereka itu selalu merasa sungkan dan memasang tembok untuk semua jenis lingkungan sosial. Kemudian sekarang, mereka itu memiliki selera yang jauh berbeda dari orang kebanyakan. Jadi sangat sulit rasanya untuk bisa menemukan satu orang saja yang benar-benar bisa memahami mereka. Karena mulai dari jenis masalah, pola pikir, selera, hiburan, selera humor bahkan sudah berbeda daripada lingkungan sekitar. Kekurangan yang nomor 10 adalah mereka itu karena terlalu banyak memasang tembok dalam kepribadian mereka, semua orang yang mendekat kepada mereka itu selalu terhantam tembok dan merasakan sakit. Kemudian mereka itu didorong oleh tembok tersebut untuk menjauh. Dengan kata lain, peluang mereka untuk menyakiti perasaan orang lain jauh lebih banyak daripada orang secara umumnya. Karena mereka itu tidak peka, kemudian terlalu banyak memasang tembok bagi semua orang. Alhasil, empati mereka juga tidak bisa sedalam itu terhadap orang lain. Dan sayangnya, itu juga bisa membuat orang lain tidak bisa berempati kepada mereka. Kesulitan dalam bergaul ini juga bisa dirasakan dalam pencarian pertemanan bagi seorang penyendiri. Dan ini adalah masalah atau kekurangan yang nomor 11. Mencari pasangan seperti yang kita bahas tadi sudah cukup sulit. Dan sekarang hal yang lebih penting dari pasangan yaitu teman, bahkan juga terasa sangat sulit. Seorang penyendiri itu berbeda daripada orang pada umumnya. Sangat sulit sekali untuk bisa memahami seorang penyendiri, untuk dekat dan bahkan bertegur sapa dengan mereka itu
kadang kita merasa canggung, dan itu didasari oleh berbagai hal yang sudah kita bahas tadi. Maka dari itu sangat sulit untuk bisa menemukan seorang teman yang benar-benar bisa menghargai apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan sifat alami dari kita yang penyendiri. Mungkin sekarang saatnya untuk kita bisa lebih peka, berempati, dan mulai untuk mendengarkan seseorang dengan perasaan kita. Karena dengan begitu kita bisa mendapatkan teman, sehingga kita nanti bisa mendapatkan imbal balik yang pastinya kita butuhkan daripada orang lain tersebut. Karena kita memang walaupun kita suka menyendiri, kita tidak pernah bisa hidup dengan diri kita sendiri. Kekurangan yang ke-12 adalah seorang penyendiri itu sangat anti dengan curhat. Jadi bisa dikatakan kalau mereka itu akan cukup lama untuk merasakan rasa sakit yang mereka rasakan. Dan yang kedua, mereka itu bisa merasakan rasa sakit 2 kali lipat dari apa yang orang lain rasakan. Itu karena saat kita curhat, kita bisa membagi setengah bahkan dari rasa sakit yang kita rasakan hanya dengan berbicara kepada orang lain tentang masalah tersebut. Bahkan dalam curhatan-curhatan kita, pada umumnya orang akan memberikan solusi terhadap masalah yang kita ceritakan kepada mereka. Apa jadinya jika kita tidak bisa untuk curhat atau menceritakan masalah kita kepada orang lain? Tentu saja kita diharuskan untuk menghadapinya sendiri, dan itu akan jauh lebih sulit daripada membaginya dengan orang lain. Kekurangan yang ke-13 ini merupakan puncak dari semua kekurangan yang sudah kita bahas di atas, di mana seorang penyendiri akan memiliki peluang untuk stres dan menderita lebih besar daripada orang pada umumnya. Karena seperti yang kita bahas dari semua aspek tadi, semuanya itu mengarah kepada masalah yang harus ditanggung sendiri, sulitnya kita bisa nyaman terhadap orang lain, pandangan yang kadang tidak baik yang diberikan oleh masyarakat di sekitar kita, kemudian pasangan hidup, bahkan teman yang sulit didapatkan. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan ini bertujuan agar kita bisa paham apa yang harus kita perbaiki, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saat kita bisa mengakui sebuah kekurangan, itu adalah sebuah kebijaksanaan dan awal dari sebuah perkembangan. Sekian, wassalam.